Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bahasa, kali ini saya akan membagikan kisi-kisi bahasa Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pada SKD CPNS tahun 2021. Kisi-kisi yang saya bagikan ini adalah dari pengalaman saya ketika mengikuti SKD tahun lalu dan alhamdulillahnya saya bisa lolos untuk pertama kali mengikuti ujian. Sekiranya teman-teman berkenan untuk memberikan dukungan kepada channel Belajar Bahasa dengan cara klik subscribe pada channel ini. Kisi-kisi yang pertama adalah kalimat utama dan ide pokok teman-teman. Bentuk soalnya seperti ini, ada bacaan, kemudian teman diminta untuk menentukan kalimat utamanya. Cara mengerjakannya, teman-teman membaca seluruh bacaan dan temukan kalimat yang paling luas, itu adalah kalimat utama. Tetapi belajar bahasa punya trik mudah untuk menentukan kalimat utama. Hanya membutuhkan waktu 5-10 detik untuk menemukannya. Nanti, belajar bahasa akan membuat video khusus untuk mengulik dan mengupas tuntas kisi-kisi yang pertama yang berkaitan dengan kalimat utama dan ide pokok, supaya teman-teman tidak mengerjakan soal ini dengan cara manual dan membutuhkan waktu yang lama. Kisi-kisi yang kedua adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEB, teman-teman. Khusus kisi-kisi yang kedua ini materinya sangat kompleks, teman-teman. Di antaranya kaidah penggunaan huruf kapital, tanda baca, kalimat efektif, kebakuan kata, dan penggunaan huruf miring. Bentuk soalnya pun sangat bervariasi, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini, ada kalimat di mana salah dalam menggunakan huruf kapital dan juga huruf miringnya. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari pembenaran atas kalimat ini. Ya. Biasanya untuk kisi-kisi kedua ini muncul dua soal, teman-teman. Huruf kapital dengan tanda baca, atau huruf kapital dengan kalimat efektif, tanda baca dengan kebakuan kata, atau variasi yang lainnya. Tapi yang jelas biasanya muncul dua soal, teman-teman. Jika teman-teman ingin belajar terkait PUEB ini, saya sarankan untuk mengunduh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pengeluaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi keempat tahun 2016. Jika teman-teman ingin mengunduh, bisa melalui link yang saya sertakan di kolom deskripsi ini, teman-teman. Kisi-kisi yang ketiga adalah simpulan teks atau paragraf, teman-teman. Bentuk soalnya seperti ini, ada bacaan, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan simpulan atas bacaan ini. Jadi teman-teman tinggal mencari jawaban yang merupakan simpulan atas bacaan yang ada di sini. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada 4 teknik untuk membuat simpulan, teman-teman. Yang paling sering digunakan adalah membuat pertanyaan dari kalimat utama. Nanti setelah video ini akan saya buat video khusus untuk membahas kisi-kisi ketiga yang berupa simpulan teks dan saya sertai beberapa contoh soal, teman-teman. Kisi-kisi yang keempat adalah nilai atau karakter tokoh, teman-teman. Soal ini biasanya muncul satu, kalau tidak nilai ya karakter tokoh. Nilai di sini bisa nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, ataupun nilai religi, teman-teman. Bentuk soalnya seperti ini, ada kutipan cerita, baik fabel, cerpen, maupun novel. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari nilainya. Kebetulan soal ini mencari nilai moral, teman-teman. Nah, teknik untuk mengerjakan soal semacam ini adalah dengan gunakan teknik seleksi, teman-teman. Jadi pilihannya ini diseleksi terlebih dahulu, kemudian baru melakukan tindakan skimming. Contohnya seperti ini. Ini yang ditanyakan adalah nilai moral, teman-teman. Kemudian kita analisis dulu mana yang termasuk nilai moral dan mana yang tidak termasuk nilai moral. Contoh, orang sakit harus diberi pertolongan. Ini bukan nilai moral, teman-teman, tapi nilai sosial. Jadi jelas ini salah ya. Yang berikutnya, untuk menyelesaikan masalah dilakukan dengan sayembara. Apakah ini termasuk nilai sosial? Maaf, nilai moral? Tidak ya. Jadi ini tidak termasuk nilai moral. Ini lebih mengarah ke nilai budaya, teman-teman. Jadi jawaban D dan E ini salah. Berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan lebih ke nilai sosial atau nilai moral? Ya, nilai moral ya, teman-teman. Jadi ini salah, teman-teman.
Menolong harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih bisa nilai moral. Berjuanglah selagi mampu melakukan bisa juga nilai moral. Jadi pilihannya kalau tidak A ya B. Setelah teman-teman menyeleksi ini, baru teman-teman lari ke bacaan untuk melakukan tindakan baca dengan teknik skimming teman-teman, yaitu membaca secara cepat dan ketika menemukan kata kunci di sini tanpa pamrih atau berjuanglah selagi mampu melakukan. Jadi teman-teman membaca untuk mencari informasi dari kedua ini. Mana yang lebih sesuai dengan teks? Nah, jawabannya di sini adalah menolong harus dilakukan tanpa pamrih teman-teman. Karena di sini Bujang Trindil mendapatkan hadiah, namun hadiah itu diserahkan kepada tuannya. Jadi dia menolong tuannya dan dilakukan tanpa pamrih. Seperti itu cara mengerjakan nilai atau karakter tokoh ini teman-teman. Kisi-kisi yang kelima atau yang terakhir teman-teman adalah menemukan fakta atau opini teman-teman. Bentuk soalnya seperti ini, ada bacaan, kemudian teman-teman diminta untuk mencari kalimat fakta. Kalau soalnya fakta, kalau opini berarti teman-teman diminta untuk mencari opini di dalam bacaan ini. Nah, cara saya mengerjakannya adalah dengan mencari opininya terlebih dahulu teman-teman. Karena bagi saya menemukan opini itu lebih mudah daripada mencari fakta. Bagaimana ciri-ciri opini? Yaitu ada kata kuncinya teman-teman. Contohnya adalah adanya kata sifat atau pandangan seseorang yang bersifat subjektif. Contohnya di sini adalah ada kata menarik teman-teman. Menarik menurut teman-teman belum tentu menarik menurut saya. Jadi menarik itu adalah opini, bisa diperdebatkan. Contoh lagi cantik. Cantik menurut orang satu dengan orang yang lainnya kan belum tentu berbeda. Jadi itu adalah yang bersifat opini teman-teman. Jadi bisa diperdebatkan. Jadi nomor 3 ini salah ya teman-teman. Kemudian kita baru lari ke sini nomor 3 dicoret, nomor 3 dicoret. Berarti yang B dan C sudah jelas salah. Kemudian kita cari lagi di sini ada kata menurut teman-teman. Menurut Irsal, menurut itu tidak merupakan fakta teman-teman. Jadi di sini opini. Di nomor 5 salah ya teman-teman. Jadi dicoret nomor 5 salah, nomor 5 salah. Jelas, berarti jawabannya adalah tinggal nomor 1 teman-teman. Jadi salah satu teknik mengerjakannya seperti itu, dieliminasi teman-teman. Karena sifat manusia itu mudah mencari kesalahan daripada mencari kebenaran. Jadi kalau teknik saya mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan mencari kesalahannya terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah kisi-kisi bahasa Indonesia pada TWK Tes SKD CPNS teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menyimak video ini. Jika teman-teman merasa suka dengan video ini, silahkan klik suka dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.